Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilina illal ladzina amanu wa amilus solihat wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallah al-qail fi kitabihil Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah Masjid Ar-Ridha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bersama-sama untuk selalu meningkatkan kualitas ketakwaan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berhasil membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini, aidzulumati ilan nur. Dan marilah kita bersama-sama untuk selalu mendoakan sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita di Palestina. Begitu juga orang tua kita, sanak, famili, keluarga, tetangga, teman, adik yang sekarang sedang menjalankan ibadah haji. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin, pulang pergi dan mendapatkan haji yang mabrur. Dan bagi kita yang belum dipanggil untuk bisa menunaikan ibadah haji ataupun umroh, mari kita berdoa semoga Allah mempercepat, Allah mempermudah jalannya menuju ke Baitullah dengan cara apapun yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Kita ketahui bersama perubahan zaman yang cepat saat ini di satu sisi menjadikan kehidupan manusia semakin mudah. Ini adalah imbas dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun di sisi lain dampak negatif ini sudah mulai dirasakan dan perlu kita renungi serta dicarikan solusi agar tidak menjadikannya kebiasaan buruk dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Khatib pada kesempatan kali ini ingin menyampaikan ada 6 perubahan nilai. Kalau kita lihat di tengah-tengah masyarakat modern yang patut kita renungi bersama. Yang pertama yaitu gelar dan ijazah semakin tinggi, namun tidak menggambarkan kualitas diri. Ini terlihat dari orang-orang yang mementingkan gelar dan ijazah dari ilmu yang bermanfaat dan keberkahan.
dalam tataran prakteknya, ilmu yang dipelajari tidak sebanding, tidak berbanding lurus dengan kompetensi, kualitas, dan perilaku hidup sehari-hari. Padahal sejatinya sekolah, kuliah, dan berbagai cara mencari ilmu adalah pekerjaan yang luhur jika orientasinya bukan untuk kepentingan dunia semata. Yang pertama. Yang kedua, kalau kita perhatikan, sekarang alat kesehatan semakin canggih, tapi penyakit semakin bermacam-macam. Kesehatan serta kekuatan tubuh manusia saat ini semakin rendah. Saat ini dengan mudah kita jumpai alat-alat canggih dalam bidang kesehatan, namun kekuatan tubuh manusia semakin rentan terhadap penyakit. Kalau kita lihat orang tua kita dulu yang bisa ke kebun atau ke sawah, ke ladang itu di usia 80 tahunan. Coba, saat ini jarang sekali ditemukan orang tua pada umuran tersebut melakukan aktivitas berat. Bisa jadi ini akibat pola pikir dan berbagai jenis makanan modern yang dikonsumsi saat ini. Yang kedua. Yang ketiga, sering pergi kemana-mana tapi tidak kenal tetangga. Fakta sosial ini bisa kita temukan di masyarakat, khususnya di kawasan perkotaan. Bagaimana sikap individualis masyarakat modern saat ini muncul, ditandai dengan menurunnya kepekaan sosial pada lingkungannya. Budaya gotong royong, kerja bakti, berkumpul, bersosialisasi dengan lingkungan sudah mulai berkurang. Padahal jika terjadi sesuatu hal, maka tetanggalah yang menjadi orang terdekat yang dimintai bantuan. Semua ini patut menjadi renungan kita bersama. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Yang keempat, kalau kita lihat bersama, rata-rata penghasilan semakin tinggi, gajinya tinggi, tapi ketentraman hati dan jiwa semakin berkurang. Seiring perkembangan zaman, berbagai macam peluang pekerjaan bermunculan. Kondisi ini menjadikan masyarakat mudah memilih pekerjaan sesuai dengan keinginannya dan kecenderungannya. Penghasilan masyarakat saat ini lebih tinggi dari sebelumnya. Namun, jika tidak dilandasi dengan kepedulian sosial, tidak dilandasi oleh rasa syukur dan senantiasa ingat kepada Allah, kegersangan hati akan muncul. Kondisi ini akan berdampak negatif bagi dirinya sendiri, keluarga, dan masyarakat. Oleh karena itu, Allah berfirman dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Di sana dikatakan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tentram. Yang keempat. Yang kelima, sekarang semakin banyak teman di dunia maya, tapi tidak punya sahabat di dunia nyata. Alangkah mudahnya saat ini berteman di media sosial. Cukup dengan klik saja kita bisa mendapatkan banyak teman. Namun keasikan bermedia sosial dengan teman banyak ternyata berpengaruh pada kurangnya bersosialisasi di dunia nyata, sehingga masyarakat kini tidak memiliki sahabat banyak di dunia nyata.
Ada istilah yang jauh didekatkan dan yang dekat dijauhkan akibat asik bermedia sosial. Kemudahan komunikasi juga menjadikan dengan mudah mengatur waktu untuk bertemu dengan orang lain. Namun saat bertemu, tidak jarang kita malah sibuk bermain handphone sendiri dan tidak mempedulikan orang di sekitar kita. Dampak lain dari perkembangan di era saat ini adalah teknologi informasi yang semakin canggih. Namun fitnah dan hoaks, ujaran kebencian juga semakin merajalela, sehingga kita semuanya perlu hati-hati dan waspada saat menerima berita atau informasi apapun di media sosial. Kita harus melakukan tabayun, klarifikasi, atau dengan seksama mengecek kebenaran dari informasi yang diterima. Yang keenam, ilmu semakin tersebar, tapi adab, akhlak semakin pudar. Ada semacam pergeseran nilai saat ini di mana ilmu tidak lagi meresap di dalam hati, namun hanya sebatas diingat dalam otak. Sehingga dengan mudah kita mendapatkan ilmu, namun akhlak dan adab semakin pudar. Kejadian generasi muda yang kurang akhlaknya melakukan berbagai macam jenis tindakan tidak bermoral menjadi contoh rapuhnya pendidikan moral di era saat ini. Fakta juga bisa ditemukan bagaimana saat ini kita bisa belajar ilmu apapun dengan mudah, namun penghormatan kepada guru semakin berkurang. Guru sebagai penyambung ilmu dan nilai-nilai moral kurang dihargai dan sering menjadi kambing hitam dalam masalah pendidikan. Padahal guru menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah posisi yang penuh dengan kebaikan, dan Rasulullah juga merupakan seorang guru. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Demikianlah 6 renungan yang perlu kita sadari untuk kita hadapi dan kikis bersama agar tidak berubah menjadi tradisi negatif yang kemudian bisa menghancurkan sendi-sendi kehidupan bersama di tengah-tengah masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menurunkan hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita senantiasa memiliki budaya, tradisi, dan peradaban yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi basyaral muttaqina bi anna lahumul husna fid dunya wal akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ayyuhal muslimun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala wa lam yazal qailan alima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal anwat. Allahumma adfa' annal bala wal ghala
wal fahsya'a wal munkar wal muhtalifata wasyada'ida wal mihana ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia khosah wa min buldani muslimin amah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagyi la'allakum tadhakkarun wadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.